Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perilaku dalam hubungan industrial. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok dari kelompok 3. Yang pertama ada Galang Andika Putra, yang kedua ada Kaisya Aulia Zahra, yang ketiga ada Muhammad Reza Sobari, yang keempat ada Muhammad Furko Setiawan, yang kelima ada Putri Fadila, yang keenam ada Regina Putri Olivia, dan yang terakhir ada Wildan Firdaus. Baik, di sini aku mau ngebahas tentang konteks hubungan industrial. Nah, di bagian ini aku membahas soal hubungan industrial yang intinya adalah hubungan antara 3 pihak utama di dalam dunia kerja. Yang pertama ada para pekerja, ada para pengusaha, dan para pemerintah. Nah, ketiga aktor ini saling berhubungan dan punya peran penting buat menjaga keseimbangan dan kenyamanan di dalam dunia kerja. Tapi di dalam praktiknya hubungan itu nggak akan selalu berjalan mulus. Kadang muncul ketidakseimbangan komunikasi atau kekuasaan. Contohnya, para pekerja yang nggak didengerin opininya atau atasan yang terlalu dominan atau aturan dari pemerintah itu berat sebelah. Nah, kalau dibiarin itu bisa memicu konflik kerja, kayak mogok kerja, PHK sepihak, demo. Jadi, hubungan industrial itu bukan cuma soal pekerjaan, tapi juga soal komunikasi, soal kekuasaan, dan soal keseimbangan kepentingan. Nah, kalau semua pihak itu bisa saling menghargai dan bekerja sama di lingkungan kerja bakal jauh lebih sehat dan produktif. Nah, biar kita nggak cuma paham secara teori, perlu juga lihat contoh nyatanya kan, biar lebih paham gitu. Nah, bakal ada studi kasus yang akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Jadi, kita bisa lihat langsung gimana perilaku para pelaku dalam hubungan kerja bisa berdampak pada situasi di lapangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Ada 4 pembahasan yang saya akan jelaskan. Yang pertama, bagaimana perilaku para pihak muncul dalam 2 kasus yang nyata. Perilaku para pihak dalam hubungan industrial dapat tercermin dari sikap, komunikasi, dan tindakan yang mereka tunjukkan ketika terjadi permasalahan di lingkungan kerja. Dalam 2 kasus yang nyata ini, perilaku para pihak bisa berbeda-beda tergantung pada tingkat keterbukaannya dan pola komunikasi yang terbangun sebelumnya. Yang kedua, ada dampaknya terhadap kondisi kerja. Nah, ada 2 dampak pada kondisi kerja. Yang pertama yaitu perilaku korporatif dan perilaku non-korporatif. Jika perilaku korporatif yaitu kondisi kerja menjadi lebih kondusif, terjadinya peningkatan produktivitas dan lingkungan kerja lebih sehat, sehingga karyawan merasa dihargai dan lebih loyal terhadap perusahaan. Sebaliknya, jika perilaku non-korporatif, munculnya ketegangan di lingkungan kerja, meningkatkannya potensi mogok kerja, dan menurunnya motivasi sehingga terganggunya proses operasional. Yang ketiga, ada bagaimana penyelesaian konflik dilakukan. Penyelesaian konflik ini bisa melakukan musyawarah antara manajemen dan pekerja, melakukan komunikasi 2 arah dengan negosiasi yang adil. Yang terakhir, ada teori yang bisa menjelaskan situasi tersebut. Selanjutnya, ada teori yang mendasari analisis. Pertama, sistem teori oleh Dunlop pada tahun 1958. Menurut Dunlop, hubungan industrial merupakan sebuah sistem sosial yang terdiri dari 3 kelompok utama, yaitu aktor atau para pihak seperti manajemen, pekerja, dan pemerintah. Yang kedua, ada aturan yang mengatur perilaku para pihak baik tertulis seperti undang-undang maupun tidak tertulis seperti norma perusahaan. Dan yang terakhir, ada konteks lingkungan yang mencakup teknologi, pasar tenaga kerja, dan kondisi ekonomi. Jadi semua elemen tersebut saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Jika salah satu bagian terganggu, sistem secara keseluruhan akan terpengaruh. Maka dari itu, hubungan industrial bukan hanya tentang perusahaan dan pekerja, tetapi juga tentang aturan dan lingkungan di sekitar yang membentuk satu kesatuan sistem. Teori yang kedua ada teori oleh Zweig pada tahun 1975, yaitu teori pluralis. Dalam teori ini, konflik dianggap sebagai hal yang wajar dalam hubungan industrial. Mengapa? Karena dalam sebuah perusahaan terdapat beragam kepentingan dan tujuan antara manajemen dan pekerja.
Solusi dari teori ini diperlukan lembaga formal seperti serikat pekerja, mediasi, dan perundingan bersama untuk menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak. Konflik tidak perlu dihindari, tetapi harus dikelola dengan institusi yang adil dan transparan. Jika konflik dikelola dengan baik, justru dapat mendorong terciptanya keadilan dan harmoni kerja yang lebih sehat. Yang ketiga, yaitu ada teori perilaku organisasi. Fokus pada teori ini yaitu perilaku individu dan kelompok dalam organisasi. Menurut teori ini, terdapat 3 kunci utama untuk menciptakannya hubungan kerja yang harmonis. Yang pertama, ada komunikasi yang efektif, yaitu informasi harus disampaikan secara terbuka dengan 2 arah. Yang kedua, ada empati, yaitu kemampuan memahami perasaan dan kebutuhan orang lain. Yang ketiga, ada partisipasi, keterlibatannya aktif karyawan dalam pengambilan keputusan. Jika ketiga faktor ini berjalan dengan baik, maka akan terciptanya lingkungan kerja yang lebih kondusif, kepuasan kerja yang meningkat, dan risiko konflik yang lebih rendah. Kasus yang pertama ialah kasus PT Freeport Indonesia, mogok kerja dan PHK massal. Latar belakang, PT Freeport Indonesia adalah perusahaan tambang besar yang berperan penting dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun, perusahaan ini mengalami konflik hubungan industrial serius yang ditandai dengan mogok kerja massal dan PHK besar-besaran. Aksi ini dipicu oleh perubahan status operasi dari KK ke IUMK, ketidakpuasan karyawan terhadap sistem kerja dan jaminan sosial, kurangnya komunikasi antar manajemen dan pekerja. Konflik ini berdampak luas, tidak hanya pada perusahaan dan pekerja, tapi juga pada masyarakat sekitar dan pemerintah. Kasus ini menjadi contoh penting dalam memahami tantangan hubungan industrial di Indonesia. Pola perilaku dalam kasus Freeport. Yang pertama ialah pekerja. Melakukan mogok kerja massal, menunjukkan solidaritas dan unjuk rasa damai. Dan yang ketiga ialah menolak kebijakan PHK dan memutuskan kejelasan hak. Yang kedua ialah perusahaan. Poin pertama, merespon dengan PHK massal. Poin kedua, minim dialog dalam serikat pekerja. Poin ketiga, fokus pada aspek legal, abaikan dampak sosial. Yang ketiga ialah pemerintah. Poin pertama, awalnya pasif, baru turun tangan setelah tekanan publik. Poin kedua, fokus pada stabilitas dan ketertiban, bukan substansi konflik. Yang keempat, serikat pekerja. Poin pertama, lakukan advokasi hukum dan mobilisasi massa. Poin kedua, tekankan keadilan sosial dan hak pekerja. Yang terakhir adalah dampak konflik di Freeport. Yang pertama, bagi pekerja. Poin pertama, PHK massal, kehilangan penghasilan. Poin kedua, tekanan ekonomi dan psikologis. Poin ketiga, masa depan kerja tidak pasti. Yang kedua, bagi perusahaan. Poin pertama ialah operasional terganggu, kerugian finansial, dan reputasi menurun. Yang ketiga, dampak sosial. Poin pertamanya, ketegangan di masyarakat. Poin kedua, konflik antar kelompok. Dan yang terakhir, penurunan kesejahteraan lokal. Yang keempat, bagi pemerintah. Poin pertama, tekanan dari publik dan media. Poin kedua, turunnya kepercayaan masyarakat. Dan yang terakhir, iklim investasi terganggu. Ada kasus PT Prima Makmur. Untuk latar belakangnya, PT Prima Makmur merupakan sebuah perusahaan manufaktur makanan ringan, mengalami gejolak hubungan industrial akibat kebijakan perusahaan yang tidak disosialisasikan dengan baik kepada karyawan. Kebijakan seperti lembur, rotasi kerja, dan upah dianggap merugikan dan tidak adil. Untuk permasalahannya di sini yaitu pekerja merasa haknya tidak dilindungi, terutama dalam hal kompensasi dan kondisi kerja. Pekerja juga merasa kebijakan diambil secara sepihak oleh manajemen tanpa musyawarah. Terjadi penurunan kepercayaan terhadap pimpinan. Untuk selanjutnya ada peran serikat pekerja. Serikat pekerja aktif menjembatani dialog antara manajemen dan pekerja.
mendorong keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib mereka. Untuk penyelesaian masalahnya, di sini dilakukan mekanisme bipartit, yaitu manajemen dan perwakilan pekerja duduk bersama untuk membahas permasalahan. Juga ada mekanisme mediasi dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu Dinas Ketenagakerjaan ketika tidak tercapai kesepakatan dalam forum bipartit. Hasilnya terjalin kembali komunikasi dua arah dan tercapai kesepakatan bersama. Untuk selanjutnya di sini ada pola perilaku dalam kasus PT Prima Makmur. Yang pertama, kooperatif, yaitu terciptanya kerjasama antara serikat pekerja dan manajemen dalam menghadapi konflik. Untuk bukti di kasusnya, serikat pekerja dan manajemen bersedia membuka ruang diskusi bersama. Menyadari pentingnya dialog daripada konfrontasi, ini menunjukkan komitmen kedua belah pihak untuk mencari solusi bersama tanpa melaksanakan kehendak sepihak. Yang kedua, di sini ada komunikatif, yaitu terjalinnya komunikasi dua arah yang efektif dan rutin. Untuk bukti di kasusnya, adanya dialog secara berkala melalui forum bipartit dan pertemuan rutin antara manajemen dan perwakilan pekerja. Ini memungkinkan terciptanya saling pengertian dan pencegahan kesalahpahaman lebih awal. Terus selanjutnya ada empatik dan struktural, yaitu serikat pekerja memahami dan menyuarakan kepentingan anggota dengan pendekatan yang manusiawi. Untuk strukturalnya menggunakan jalur formal dan legal sesuai aturan hubungan industrial. Untuk bukti di kasusnya, serikat pekerja menyalurkan aspirasi karyawan melalui perjanjian kerja bersama dan bila perlu mediasi formal ke Dinas Ketenagakerjaan. Tidak ada tindakan sepihak atau anarkis, semua disalurkan melalui mekanisme resmi. Untuk selanjutnya di sini ada dampak positif penanganan konflik di PT Prima Makmur. Yang pertama, potensi mogok kerja dicegah sejak dini. Dengan adanya dialog terbuka dan forum bipartit, ketegangan antara karyawan dan manajemen berhasil diredam sebelum berkembang menjadi aksi mogok kerja. Selanjutnya, pendekatan komunikasi mencegah kerugian operasional dan menjaga stabilitas perusahaan. Yang kedua, karyawan merasa aman dan dihargai. Melalui keterlibatan dalam forum diskusi dan mediasi, karyawan merasa aspirasinya didengar. Muncul juga rasa kepercayaan terhadap manajemen yang berdampak pada peningkatan loyalitas karyawan. Untuk yang ketiga, relasi kerja menjadi harmonis dan produktif. Hubungan antara serikat pekerja dan manajemen membaik, ditandai dengan iklim kerja yang lebih kondusif. Kolaborasi yang sehat mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja. Untuk yang keempat, kebijakan diperbaiki berdasarkan aspirasi internal. Masukan dari karyawan dijadikan bahan evaluasi kebijakan perusahaan. Kebijakan baru lebih realistis, adil, dan disesuaikan dengan kondisi lapangan, bukan hanya keputusan top and down. Lalu perbandingan dari kedua kasus tersebut. Pertama ada PT Freeport Indonesia. Nah, PT Freeport Indonesia ini karyawan dan manajemennya itu komunikasi secara tertutup atau sepihak. Serikat pekerja pun tidak berperan aktif untuk menjembatani karyawan dan manajemennya. Akibatnya, ketika mogok kerja pada 8.000 karyawan, manajemen merespon secara aktif dengan melakukan PHK massal, tetapi dengan komunikasi yang tidak efektif. Nah, situasi ini menjadi memperburuk hubungan kerja, menimbulkan konflik horizontal antar pekerja,
serta berdampak negatif juga terhadap operasional dan ekonomi lokal. Sedangkan pada PT Prima Makmur menunjukkan pendekatan yang lebih sehat dan aktif. Komunikasi antara manajemen dan karyawannya secara terbuka dan partisipatif. Nah, di PT Prima Makmur ini, serikat pekerjanya aktif, yaitu berperan sebagai mediator. Permasalahan yang diselesaikan melalui mekanisme bipartit dan mediasi yang mencerminkan sikap kooperatif dan empatik pada kedua belah pihak. Hasilnya, potensi konflik dapat dicegah sejak awal, karyawan merasa dihargai, serta hubungan kerja lebih harmonis dan juga stabil. Jadi, keberhasilan hubungan industrial sangat dipengaruhi oleh perilaku aktor-aktornya, terutama dalam hubungan komunikasi dua arah dan sistem kerja yang adil. Sangat berbeda bukan pada PT Freeport Indonesia dan PT Prima Makmur dalam pola hubungan industrial yang dijalankannya. Analisis teoritis, PT Freeport gagal membangun sistem kerja integratif, konflik tak tertangani. PT Prima Makmur, sistem pluralistik berjalan, sertifikat berfungsi optimal, perbedaan kunci, perilaku aktor dan aktivitas komunikasi dua arah. Rekomendasi perbaikan. Yang pertama, perkuat peran sertifikat melalui pelatihan hukum dan edukasi. Yang kedua, tingkatkan keterbukaan dan dialog antara manajemen dan pekerja. Yang ketiga, negara perlu hadir lebih aktif dalam penyelesaian konflik industrial. Yang keempat, gunakan mekanisme formal, bipartit, tripartit, mediasi, arbitrasi. Baik, selanjutnya saya akan membacakan inti pelajaran dari dua kasus. Perilaku menentukan arah hubungan kerja. Artinya, sikap dan tindakan individu ataupun dalam hubungan kerja, baik manajemen maupun pekerja, akan menentukan bagaimana hubungan tersebut berkembang, apakah harmonis, konflik, atau kooperatif. Yang kedua, kasus Freeport menunjukkan efek dari minimnya dialog dan kooperasi. Artinya, akibat dari itu bisa timbul konflik ketidakpuasan pekerja ataupun gangguan hubungan industrial. Selanjutnya, kasus Prima Makmur menunjukkan hasil dari perilaku komunikatif dan empati. Prima Makmur menjadi contoh positif di mana komunikasi yang baik dan sikap empati dalam hubungan kerja menghasilkan hubungan yang lebih sehat dan produktif antara pihak-pihak yang terlibat. Kemudian kesimpulan, hubungan kerja yang baik antara perusahaan dan karyawan bisa tercipta jika kedua pihak saling terbuka, mau berkomunikasi dengan baik, saling memahami, dan bekerja sama. Jika sebaliknya, perusahaan dan karyawan saling tertutup, bertindak emosional, dan cepat mengambil keputusan tanpa bicara bersama, maka konflik bisa cepat terjadi dan merugikan semua pihak. Serikat pekerja yang aktif dan manajemen yang berani mendiskusi secara terbuka sangat penting untuk menjaga hubungan kerja tetap stabil dan mencegah aksi mogok. Supaya hubungan kerja tetap sehat, dibutuhkan sistem yang adil, terbuka untuk semua pihak, dan adanya lembaga penengah yang bisa membantu jika terjadi masalah. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.